Setelah ujian masuk perguruan tinggi, kembali ke sekolah untuk mengemasi barang-barang. Ada sebuah buku harian di meja saya. Bukan milik saya. Tetapi tertulis nama saya, buku tebal itu adalah masa muda yang tersembunyi. Sebuah buku harian seorang gadis yang diam-diam mencintai saya selama 3 tahun. Di usia 17 tahunku yang cerah dan menawan. Di masa mudaku yang menurutku suram dan berdebu. Ternyata ada juga orang yang sangat menyukaiku. Hari ujian masuk perguruan tinggi berakhir adalah hari yang cerah. Pukul 4 sore 55 menit. Aku duduk di kelas, mendongak melihat keluar jendela. Ruang ujian sunyi senyap. Dedaunan lebat menutupi sebagian besar jendela. Bayangan pohon bergoyang. Aku tidak berani menggerakkan tubuh terlalu banyak. Aku mendongak lagi melihat jam. Menarik napas dalam-dalam. Dengan sekali tarikan menutup pena. Jarum jam yang berputar adalah waktu yang berlalu. 3 tahun di sekolah menengah atas. Goresan demi goresan menuliskan masa depan yang tidak diketahui. Belajar dengan giat selama lebih dari 10 tahun. Keberhasilan dalam 1 hari, buku dan pelajaran yang telah dipelajari selama lebih dari 10 tahun ini. Masa lalu. Berakhir begitu saja dalam beberapa lembar kertas, bel berbunyi. Ujian selesai. Peserta ujian harap berhenti menjawab. Untuk terakhir kalinya aku melihat sekeliling. Melihat tempat aku menghabiskan 3 tahun. Perlahan berjalan keluar dari ruang ujian. Setelah ujian, tidak ada kegembiraan melarikan diri dari sekolah menengah seperti yang dibayangkan. Hatiku dipenuhi dengan perasaan kehilangan perpisahan yang samar. Aku berjalan keluar dari ruang ujian. Langkah kaki ayah seperti yang kuduga cemas. Bayi yang khusus dipersiapkannya untukku hampir diguncang-guncangnya tanpa aturan. Kerumunan orang ditarik rapat oleh garis polisi. Sebuah jalur keluar. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padaku. Setelah memastikan bahwa aku bukan anak mereka. Mereka segera melihat ke sekeliling. Kerumunan orang berteriak-teriak. Penuh dengan kebisingan. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Tiba-tiba merasa bahwa masa mudaku berakhir dengan tenang di bawah air yang tampaknya megah ini dan diam-diam menutup tirai. Keesokan harinya, aku kembali ke sekolah. Mengemasi barang-barang yang belum dibawa sebelumnya. Melewati koridor wisteria. Di jalan, saya bertemu dengan adik-adik kelas yang bersama-sama. Mereka polos dan berekor kuda tinggi. Dengan lembut mengayunkan amplitudo masa muda. Bintang-bintang di mata mereka bersinar terang. Ruang arsip menyimpan barang-barang yang kita tinggalkan secara seragam. Setiap sudut, besar dan kecil, dipenuhi dengan tumpukan buku yang tinggi dan rendah. Diselingi dengan banyak kertas ujian. Aku berjalan ke tumpukan bukuku. Tempat perlindungan buku ini telah aku tempati selama 3 tahun. Aku hendak mengangkat buku-buku itu untuk dibawa pulang. Tetapi tiba-tiba menemukan sebuah buku catatan biru tebal. Ada namaku. Tetapi itu bukan diriku sendiri. Aku dengan ragu mengambil buku itu. Melihat sekeliling. Semua siswa yang tidak kukenal sedang membereskan barang-barang. Aku dengan bingung membuka buku catatan itu. Ingin melihat tanda tangan tetapi tidak ada apa-apa. Di sudut kanan bawah yang aneh tertulis huruf K kecil dan digambar sebuah pesawat. Aku dengan keraguan. Membuka halaman pertama. 2018 tahun, 2 September. Cerah hari Minggu. Hari pertama pendaftaran di sekolah menengah atas berangin. Sembrono dan angkuh. Membuat gaya rambutku seperti orang kecambah. Tidak perlu dikatakan lagi. Membawa barang bawaan besar seperti sawi putih yang layu. Guru menugaskan untuk menulis buku harian. Melatih ide menulis esai. Tidak tahu harus menulis apa. Mari kita catat kejadian lucu hari ini. Lumayan menarik. Selimutku salah diambil. Aku melihat dengan mata kepala sendiri selimutku diambil oleh seorang anak laki-laki. Sarung selimut di sekolah semuanya dikeluarkan secara seragam. Tidak heran dia akan melaporkan kesalahan. Aku melihat buku harian di halaman pertama dan tenggelam dalam pikiran. Hari pendaftaran sangat panas. Aku merasa seluruh otakku berdengung. Hanya ingin bersembunyi di tempat teduh untuk bermalas-malasan. Ayahku menyuruhku untuk segera menutupi selimut.
Aku sangat kesal. Aku dengan santai mengambil selimut di sebelahku dan lari. Malamnya aku kembali membuka spray. Bersiap untuk menyelipkan sudut selimut, aku menemukan itu bukan Ultraman yang kukenal. Selimutnya adalah selimut polos yang sangat bersih. Aku sangat terkejut. Menggeledah tempat tidur dan lemari tetapi tidak menemukan selimutku. Kebenaran hanya ada satu. Salah ambil. Aku berusaha mengingat kembali memoriku tentang hari itu, tapi sudah sangat kabur. Aku hanya ingat aku mengambil selimut orang. Kemudian sepertinya aku memakainya begitu saja. Dan memakainya selama 3 tahun. Dalam ingatanku, selimut itu sangat nyaman. Lembut dan lucu. Sekarang aku baru tahu. Ternyata selimut itu cocok untuk gadis yang menulis buku harian ini. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika melihat selimut Ultramanku. Aku hanya bisa menebak bahwa dia pasti sangat menyukainya. Lagi pula anak muda mana yang bisa menolak selimut Ultraman. Aku tertawa mendengar keluhannya. Sambil menutupi bibirku, aku melanjutkan membaca. September 2018. Tanggal 3, hari cerah, hari Senin, hari pertama sekolah. Semalam aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku masih belum berani memakai selimut itu. Aku tidak terbiasa dengan selimut itu. Aku tidak bisa tidur. Aku sangat mengantuk. Melihat kemarin aku membawa selimut itu. Selimut itu adalah orang yang merasakan kenaikan itu, ada banyak orang. Aku berusaha keras untuk menerobos dan mencarinya. Aku dengan susah payah mendekatinya. Dia malah lari. Tidak mungkin kan? Aku sangat ingin memakai selimut Ultraman itu. Melihat sampai sini, aku tertawa terbahak-bahak. Aku pikir semua orang sepertiku menyukai Ultraman. Dia bahkan tidak memakainya, tidak punya apresiasi. Selimut itu kan kasur. Seharusnya nyaman dipakai. Ibuku sendiri yang mengisinya dengan kapas untukku. Dan menjahitnya dengan baik. Lagi pula, selama 3 tahun SMA. Setiap hari Senin kita harus upacara bendera dulu baru bisa makan sarapan. Dan juga, karena semua siswa di sekolah berbondong-bondong masuk ke kantin pada waktu yang sama. Sangat mudah untuk tidak kebagian makanan. Jadi setiap kali setelah upacara aku langsung lari. Keluar ke kantin. Dia tidak bisa menemukanku. Itu normal. Dia tidak punya pengalaman makan cepat. Pasti seorang kutu buku. Kami yang makan cepat ini. Wang Suezha berlari cepat. Tidak heran hanya aku yang tersisa di ruang arsipnya yang besar. Kipas angin tua berputar perlahan. Jendela juga terbuka. Sudah hampir jam 7 dan langit masih terang, matahari senja menembus jendela. Jatuh di dalam ruangan. Buku-buku memancarkan cahaya keemasan. Aku membuka halaman berikutnya. Suara gesekan langsung saat membalik halaman buku. Bergema di ruang arsip. 4 September 2018. Selasa cerah. Aku menyerah mencari anak laki-laki yang mengambil selimutku. Kemarin sore latihan militer. Aku tidak melihatnya. Aku tidur dengan gelisah menutupi diri dengan selimut Ultraman. Itu adalah pertama kalinya aku memakai selimut anak laki-laki. Aroma samar itu terasa tidak cocok dengan diriku sebagai seorang gadis. Selain itu, mengembalikannya sekarang sepertinya juga tidak terlalu pantas. Tidak mungkin membiarkannya memakainya. Selimut yang telah aku tiduri sebagai seorang gadis. Dalam kebimbangan. Dan juga makanan di sekolah terlalu tidak enak. Tapi pagi ini aku melihatnya. Dia di kompi 22 peleton 22. Berarti dia dari kelas 22. Pertemuan aneh itu membuatku tidak bisa menahan diri. Diam-diam menatapnya. Seragam latihan militer yang bagus membuatnya terlihat seperti kolonel. Kenapa dia bahkan tidak bisa memakai pakaian dengan benar? Aduh. Jangan bilang. Kolonel? Deskripsi macam apa itu? Aku terdiam melihat kenangan malam itu. Kembali ke saat latihan militer di SMA. Sekolah kami selalu tertutup. Tidak bisa keluar sembarangan. Saat itu celana latihan militer terlalu besar. Dan kebetulan aku tidak punya ikat pinggang. Jadi aku hanya bisa menggunakan tali untuk menahannya.
Ingat saat latihan militer setiap hari adalah hari yang cerah dengan suhu 30 derajat. Aku merasa seperti hampir pingsan. Setiap hari kancing baju hanya dipasang 2 musim panas. Ayahku saat itu datang ke gerbang sekolah untuk mengantarkan barang-barang kepadaku. Dan menertawakanku. Seperti Huang Weijun. Ternyata di mata orang lain, penampilanku benar-benar seperti idiot. Aku dengan lembut mengambil buku harian itu di samping meja di ruang arsip dan terus membacanya. Kipas masih berderit dan berputar perlahan. 7 September 2018. Berawan periode satu anehnya. Setelah itu, saya selalu bertemu dengan anak laki-laki yang mengambil selimut saya. Saya masih tidak tahu namanya. Mari kita sebut dia teman sekelas selimut untuk saat ini. Teman sekelas selimut tampaknya sangat bersemangat. Saya melihatnya lagi pagi ini. Ditarik keluar oleh instruktur mereka untuk berjalan lebih jauh. Sepertinya dia malas. Bungkuknya ketahuan. Sudah. Sampai hari terakhir. Pertunjukan bakat tim seluruh kelas di malam hari selama pelatihan militer. Banyak orang secara sukarela naik ke panggung untuk tampil. Kata instruktur, "Aku cantik. Biarkan aku pergi." Aku malu untuk tidak pergi. Tanpa diduga, teman sekelas selimut menampilkan sebuah pertunjukan. Dia menyanyikan sebuah lagu. Kertas pendek cinta panjang. Sepertinya nama ini cukup bagus. Aku pulang minggu ini. Aku juga akan mendengarkan kertas pendek cinta panjang. Aku menyipitkan mata dan memutar melodi lagu ini. Memikirkan dengan cermat musim panas 2018 itu. Musim panas itu. Lagu ini entah kenapa menjadi sangat populer. Lirik di dalamnya dengan lembut menyentuh hatiku. Aku sudah menghafal lirik dan melodi sejak lama. Aku menunggu kesempatan selama pelatihan militer untuk menunjukkan diriku, tetapi aku tidak ingat. Aku menyanyikan lagu ini selama pelatihan militer. Aku juga tidak menyangka seseorang akan menulis tentang aku bernyanyi di buku harian. Perasaan aneh yang hampir memalukan muncul di hatiku. Benar-benar memalukan dan aneh. Aku menarik diri. Memaksa diriku untuk terus membaca. 8 September 2018. Hujan gerimis. Hari Sabtu. Ruang kelas teman sekelas selimut ada di lantai 4. Aku agak jauh di lantai 1. Aku ingin mengenalnya. Bagaimana aku harus membuka mulut dan berbicara? Teman sekelas, selimutmu salah ambil. Ultraman MU. Selimut? Sepertinya tidak terlalu cocok untukku sekarang. Baiklah kalau begitu. Sial, aku belum terlalu banyak berinteraksi dengan anak laki-laki. Masih belum terbiasa. Rasanya ingin bertanya pada teman-teman. Ya. Sebaiknya tanyakan dulu kesan pertama, itu penting. Sekolah kami mengelompokkan kelas berdasarkan nilai ujian masuk SMA. Total ada 24 kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 24. Nilai dari tertinggi hingga terendah. Nilai ujian masuk SMA ku hanya 3 poin lebih tinggi dari nilai minimum SMA unggulan ini. Aku hanya bisa ditempatkan di kelas 22, ruang kelasnya juga di lantai 4. Setiap kali makan, aku tidak bisa berlari secepat orang lain yang menulis buku harian ini. Berada di lantai 1 menunjukkan bahwa gadis ini seharusnya belajar dengan baik. Rasa ingin tahuku semakin besar. Orang ini akan melakukan apa selama 8 tahun? Aku membalik halaman buku hariannya. 13 September 2018. Hari cerah, Kamis, terpilih menjadi perwakilan kelas matematika. Kenapa bisa begini? Mungkinkah aku terlahir dengan wajah yang sangat pandai matematika? Pergi ke kantor untuk menyerahkan tugas. Melihat daftar pendaftaran malam penyambutan siswa baru dari setiap kelas di meja. Kelas 22, penginapan debu merah, Fang Yuan. Nama yang sangat familiar tiba-tiba terlintas di benakku. Besok Beizi, teman sekelas, sepertinya bernama itu. Aku mendengar ayahnya menyuruhnya untuk segera membawa selimutnya ke atas. Apakah dia akan menampilkan pertunjukan? Seharusnya aku ikut serta. Membalik halaman ke sini, ingatan masa lalu. Seolah-olah gerbangnya dibuka kembali oleh kunci. Kenangan membanjiriku seperti air pasang. Aku adalah orang yang akan mencoba jika ada kesempatan. Tidak banyak kegiatan di SMA. Jika ada kesempatan untuk mencoba hal baru,
Aku pasti akan mencobanya. Penginapan Debu Merah adalah lagu favoritku. Di dalamnya juga ada lirik favoritku, dunia persilatan yang menggoda. Namun aku hanya rela tunduk padamu. Tanpa sadar aku menyenandungkan dengan suara pelan. 17 September 2018, hari cerah, Senin. Jumat ini adalah malam penyambutan siswa baru. Setelah itu akan libur 1 malam. Minggu lalu mengerjakan 1 set soal. Mengerjakan 1 set soal dengan gila-gilaan. Akhir-akhir ini tidak melihat Beizi. Pagi ini melihat teman sekelas di gedung pengajaran seberang. Mereka memindahkan balkon. Dia berbaring di pagar sambil sarapan. Membaca buku hariannya. Aku selalu bisa mengingat beberapa adegan. 3 tahun masa laluku. Sepertinya mulai dari awal lagi, tangga yang kulalui. Yang sulit ditelan. Koridor wisteria yang dilewati perlahan-lahan menjadi jelas. SMA sekolah kami adalah model Heng Shui. Kami sangat tegang saat berbaring. Sang sarapan. Saya biasanya menguburnya di kafetaria terlebih dahulu. Kemudian bawa ke balkon di luar kelas untuk dimakan. Anda juga bisa berbaring di pagar. Lihat pemandangan gedung pengajaran di seberang. Kelas kami adalah 2 bangunan terpisah. Dihubungkan oleh koridor penghubung di tengah. Ada layar LED di tengah koridor merah. Berbaring di balkon kelas kami. Anda dapat melihat koridor di luar kelas di seberang. Saya sering berbaring di balkon dan melihat teman masa kecil saya dari kelas 17 di lantai 3 di seberang. Sudah lama dijinakkan oleh kepala sekolah mereka. Saya membuka kursi di ruang data, menepuk debu di kursi dan duduk di sana untuk terus membaca. 20 September 2018. Kamis yang cerah. Sore ini adalah gladi resik pesta penyambutan mahasiswa baru. Teman sekamar secara sukarela menjadi alat untuk memindahkan barang untuk melihat gadis-gadis cantik dan juga ingin menarik saya. Saya awalnya tidak ingin pergi, guru kelas menarik saya untuk mempersiapkan kompetisi matematika. Tapi teman sekamar menghitungnya untukku. Kali ini saya memiliki peluang 100% untuk melihat teman sekelas Beizi. Itu harus pergi. Untungnya dia bernyanyi dengan baik. Itu tidak membuat saya memilih dengan sia-sia. 21 September 2018. Jumat yang cerah. Pesta penyambutan mahasiswa baru tiba. Kami yang memindahkan barang menunggu di belakang panggung untuk bekerja. Teman sekelas Beizi menatap lirik di belakang panggung. Melalui jendela kaca transparan itu, saya melihat bulu matanya sedikit bergetar. Dengan jaket hitam yang saya kenakan sepanjang tahun. Saya tidak berani terus melihat. Takut dia akan menyadarinya. Teman sekelas Beizi seperti ini agak imut tanpa alasan. Pertunjukan berjalan lancar. Di tengah jalan, seseorang bertanya kepada saya apakah saya mengenalnya. Apakah dia punya Kiki? Saya tidak memperjuangkannya dan tertidur. Aku memperhatikan ingatan dan tenggelam dalam ingatan lagi. Dia seharusnya adalah teman sekelas wanita yang membantu saya menjual di suatu tempat. Sayangnya, saya terlalu gugup saat itu. Saya tidak mengerti keberanian dan kepahitan yang dia tunjukkan di atas panggung. Setiap langkah yang dia ambil sebenarnya mendekati kita. Hari itu, saya memang mengenakan jaket hitam. Gaya rambut apa? Aku sudah lupa. Untungnya temanku merekamku saat itu. File rekamannya masih ada di ponsel. Aku mengeluarkan ponsel lipatku. Panik sampai salah tekan. Terus salah menekan aplikasi. Akhirnya menemukan video itu. Untungnya sudah lama sekali. Kualitas videonya tidak terlalu bagus. Aku mempercepat kebagian saat aku naik ke panggung, jantungku berhenti sejenak. Tetapi harapanku tidak mau berhenti. Di layar ada seorang gadis kecil berseragam sekolah yang diangkat. Setelah nadiku diatur, aku langsung berlari turun. Wajahnya tidak terekam di video. Sulit untuk mengatakan apakah itu kekecewaan atau ketegangan. Angin malam yang panas mulai muncul. Suara bising di kampus berangsur-angsur menghilang. Sesekali ada 1 atau 2 suara orang memindahkan buku bolak-balik. Jari-jari bergerak mengikuti angin. Keripik lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan menenangkan pikiranku. Diam-diam melanjutkan membaca buku hariannya. 24 September 2018.
Berawan. Senin. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Di rumah aku disuruh ibuku untuk pergi membeli sayuran. Toko di Jalan Wang Yueshizi itu. Supermarket yang baru buka juga terlalu ramai. Aku melihat teman sekelas Beizi. Apakah rumahnya juga dekat sini? Dia sepertinya sangat suka makan keripik. Aku lihat keranjang belanjanya penuh dengan keripik. Selamat festival pertengahan musim gugur, Jalan Wang Yueshizi. Supermarket yang baru buka itu adalah supermarket Xingyue Liang, ya? Tempat itu sedikit lebih murah dari tempat lain. Ayahku selalu membawaku ke sana untuk membeli sayuran. Dan setiap kali aku akan memanfaatkan ketiduran ayahku untuk melemparkan keripik ke dalam keranjang belanja. 25 September 2018. Selasa berawan. Aku harus pergi sekolah pagi ini. Aku naik bus untuk pergi ke sekolah. Nama halteku adalah Gerbang Barat Wang Yue Jingyuan. Jaraknya 4 halte dari sekolah, masih sangat pagi. Di dalam bus penuh dengan ibu-ibu dan kakek-kakek, tidak ada tempat duduk kosong. Jadi aku berpegangan di bus sambil berdiri, hanya melewati 1 halte. Naik ke halte di sebelahku. Dia tidak berpegangan dengan baik. Hampir menyekolahkan tangannya. Aku membantu, lalu aku tertidur. Selamat malam, dengan linglung menatap malam ini di ruang arsip. Rumahnya 3 halte dari sekolah. Halte rumahku bernama Gerbang Timur Kompleks Wang Yue. Kita seharusnya naik bus nomor 15. Halte terakhir bus nomor 15 adalah sekolah menengah pertama Wutong. Memikirkan betapa seringnya aku berinteraksi dengannya dalam ruang dan waktu. Namun aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Aku semakin ingin bertemu dengannya di dalam hatiku. Hari sudah mulai gelap saat kembali. Di jalan, aku berdiri di bawah rambu halte bus yang familiar menunggu bus. Dengan bantuan lampu jalan yang redup. Aku tidak bisa menahan diri untuk membuka buku harian itu lagi. 24 November 2018. Berawan, hari Sabtu. Jadi mengapa aku membuka buku catatan hari ini? Semua alur utama dan alur samping dalam buku harian menulis tentang Beizi? Teman sekelas? Apakah aku gila? Tiba-tiba mengikutinya turun dari bus. Mencoba? Keripik kentang rasa mentimun yang dia suka makan. Tidak bisa mengendalikan diri. 10. Dia bersiap menyiapkan hadiah liburan. Kibing. Kamu sudah selesai. 20 November 2001. Awan, hari apa artinya suka? Apakah ini suka? Sangat kusut. 26 November 2018. Berawan, nilai hari Selasa sudah keluar. Peringkat seluruh kelas dapat dilihat di komputer kantor kepala sekolah. Kantor itu penuh sesak. Jari saya menyusuri daftar nilai Bai Ningbing peringkat 13. Lebih rendah dari yang saya bayangkan. Saya terus menggulir ke bawah. Fang Yuan peringkat 1100 minggu. 18 kimia tanggal 32. Catatan barang 5 Beizi. Apakah teman sekelas ada di kelas? Darah panas di tulangku. Aku ingin bergegas dan memberinya soal. Tapi aku takut dia akan berpikir aku sakit. Aduh. Bagaimana cara memecah kebuntuan ini? Di bawah lampu jalan. Tulisan tangan yang indah di atas kertas putih. Membuatku terkejut. Sebuah bayangan samar-samar. Memunggungi saya muncul di benak saya. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Penasaran? Berkali-kali lebih penasaran. Namun, buku hariannya juga mengingatkanku pada pengalaman pahit menjadi siswa biasa-biasa saja sebelum penjurusan IPA dan IPS di SMA. Sebelum penjurusan IPA dan IPS di kelas 2 SMA. Kami mengikuti ujian tiruan untuk semua mata pelajaran. Saat itu aku mendapat 18 poin untuk fisika. Aku tidak bisa melupakan perasaanku setelah mengetahui nilai fisikaku seperti tersambar petir. Aku bahkan tidak berani melihat peringkat kelas. Di antara 1.260 orang di kelas. Aku sudah mendekati posisi terbawah. Meskipun teman-teman menghiburku. Aku masih dengan ceroboh berkata kepada mereka. Aku mendapat 18 poin karena memang pantas. Siapa suruh guruku mengantuk saat aku mengikuti pelajaran IPA dan kimia?
Dan sejak SMP. Mata pelajaran yang lebih logis ini memang menjadi kelemahanku. Aku menunjukkan bahwa aku tidak peduli. Tapi bagaimana mungkin aku tidak peduli di dalam hati? Aku juga tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Saat itu, aku terjerumus ke dalam kontradiksi yang ekstrim. Kadang aku meragukan diri sendiri. Kadang aku menghibur diri sendiri. Sungguh menyakitkan. Dan sangat sepi. Aku benar-benar tidak menyangka. Saat aku begitu kotor dan malu, ada seorang gadis yang melihat sekilas kesulitan saya. Dia juga bersusah payah menggunakan caranya untuk membantuku. 28 November 2018. Cerah hari Rabu. Lembar jawaban seluruh kelas diletakkan bersama-sama secara berantakan. 24 kelas bergiliran. Membagi lembar jawaban dan mendistribusikannya ke setiap kelas. Ini adalah ujian besar pertama. Dimulai dari kelas kami terlebih dahulu. Awalnya aku tidak ingin membagi lembar jawaban. Pada akhirnya aku tetap membagi soal pertama fisika kelas 22. 70 set rumus keluar. Menulis analisis setiap soal pada lembar jawaban. Semoga kamu bisa melihat bus tua Fang Yuan bergemuruh. Melaju menuju rambu jalan di jalan yang tidak banyak mobil. Aku dengan linglung naik bus nomor 15 dan akhirnya memecahkan kasus ini. Ternyata, di kartu jawaban fisikaku sepanjang kelas 1 SMA. Ada analisis dan bahkan ide yang ditulis dengan pena merah di sampingnya oleh dewa akademis yang sabar. Yang menemaniku melewati setiap malam saat aku hancur karena nilai ujian. Memberiku kepercayaan diri. Untuk terus bertahan. Aku menarik napas dalam-dalam. Menghembuskannya perlahan. Masih banyak kursi kosong di bus yang biasanya penuh. Aku duduk di dekat jendela yang sudah kukenal. Bersandar pada cahaya redup lampu mobil dan lampu jalan yang melintas dengan cepat. Terus melihat ke belakang. Merasakan kepedihan dalam hati yang perlahan naik. 29 November 2018. Kamis bersalju. Orang bilang salju pertama adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan cinta. Aku membolak-balik buku harian sepanjang hari. Beizi, salju turun. Kurasa aku harus mengakui aku menyukaimu. Tanganku yang membalik buku harian terhenti. Napas berhenti. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku selalu merasa di masa remajaku yang kelam. Dengan wajah yang biasa saja. Kadang-kadang jerawat muncul. Dan aku tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Kupikir orang sepertiku. Tidak akan ada yang menyukai orang yang rendah diri. Yang memenuhi seluruh masa remajaku. Ternyata ada juga yang menyukai masa remajaku yang biasa ini. 7 Desember 2018. Jumat bersalju lebat. Hari ini aku melihatmu menangis diam-diam di pagar saat rapat orang tua. Jangan menangis. Aku akan menulis lebih detail. Lain kali kamu pasti bisa menulisnya dengan benar. 24 Desember 2018. Salju ringan. Senin. Hari ini adalah malam Natal. Aku datang sangat pagi. Dan meletakkan apel di mejamu, Beizi. Semoga kamu aman dan damai. 25 Desember 2018. Salju ringan. Selamat Natal hari Selasa. Maafkan aku karena tidak berani mengatakannya langsung padamu. 29 Desember 2018. Sabtu berawan, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk pergi ke lorong. Melihat balkon kelasmu. Saat kamu datang lebih awal. Sebenarnya kamu bisa melihatku jika menunduk. Setiap kali kamu bisa melihatku. 1 Januari 2019. Cerah, hari Selasa. Selamat tahun baru untuk Beizi. Tahun 2019. Jangan menangis sendirian secara diam-diam lagi. Aku duduk di bus. Tiba-tiba merasa hatiku tersentuh. Sedikit tertekan hingga sulit bernapas. Aku tidak sabar untuk melihat ke belakang. Januari 2019. Kamis cerah, tanggal 3. Kamu memakai behel. Jangan takut tersenyum. Kamu tetap tampan, sudahlah. Menulisnya pun kamu tidak akan melihatnya. 15 Januari 2019. Cerah, hari Selasa.
Hari ini kita bertemu di sudut tangga. Melihatmu panik tanpa alasan. Menundukkan kepala. Bergegas melewati kamu. Kamu tidak memperhatikanku. Jika kamu menoleh, kamu akan menyadari. Aku melihatmu seolah ada beberapa tetes air mata jatuh di buku diari. Aku panik dan pergi. Menghapus air mata di wajah ibu. Tapi menyadari bahwa aku tidak bisa menghapusnya sama sekali. 18 Januari 2019. Berawan, hari Jumat. Minggu depan giliran kelas kita untuk bertugas. Aku mengajukan diri untuk belajar mandiri di malam hari. Bertugas? Minggu depan aku bisa melihatmu setiap hari. Selamat malam. Beizi, temanku, melewati kelasmu. Melihatmu duduk di barisan belakang menundukkan kepala. Sepertinya sedang mengerjakan soal matematika dengan serius. Semangat. Besok tugas mingguan akan berakhir. Tidak ada kesempatan lagi untuk melihatmu diam-diam di pintu belakang. Aku hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Melewati jendela kelasmu. Lalu, apakah kamu bisa melihat cintaku yang bergelombang? 26 Januari 2019. Cerah, hari Sabtu. Minggu lalu adalah minggu ujian. Beizi berusaha keras untuk belajar. Seharusnya mendapat nilai bagus. Jangan terlalu khawatir. Liburan musim dingin akan segera tiba. Hari-hari yang panjang. Aku tidak punya cara untuk menghubungimu. Aku tidak berani mengganggumu. Kamu tidak seharusnya terganggu oleh rasa sukaku. 28 Januari 2019. Cerah, Senin. Selamat festival kecil untuk teman sekelasku Beizi. Selamat liburan musim dingin. 1 Februari 2019. Berawan. Sabtu. Rasanya sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Hari ini adalah tanggal 27 bulan lunar ke-12. Aku pergi ke supermarket untuk mencoba peruntungan. Sayangnya tidak bertemu denganmu, aku membeli keripik kentang. Itu rasa yang kamu suka. 4 Februari 2019. Salju ringan. Senin. Hari ini adalah malam tahun baru Imlek. Lampu-lampu menyala redup. Kembang api yang tepat waktu. Lonceng tahun baru berbunyi. Andai saja aku bisa mengatakannya langsung padamu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Teman sekelas Beizi, teman sekelas selimut, 6 pence berserakan di tanah. Tetapi aku mendongak dan melihat bulan purnama. Penumpang yang turun di gerbang timur kompleks perumahan. Harap berhati-hati dengan penumpang yang naik. Silakan masuk. Stasiun berikutnya. Wang Yue. Gerbang barat Jingyuan. Aku memegang buku catatan. Air mata membasahi. Malam itu sendirian. Sambil menangis aku mengeringkan halaman buku harian itu. Sambil panik aku turun dari bus di halte dekat rumahku. Aku berjongkok di sana menyeka air mata dalam keadaan linglung. Sepertinya aku melihat sejak lama. Ada juga orang yang berdiri di sini. Menantikan kedatanganku. Jika saja aku menoleh saat itu, apakah aku akan melihatnya? Suka aku berjongkok di bawah halte bus. Bersandar pada lampu di persimpangan jalan dan cahaya dari toko-toko yang buka di malam hari. Terus membalik halaman ke belakang. 11 Februari 2019. Cerah. Senin. Hari ini sekolah dimulai. Melewati kelasmu. Kamu menyalin PR liburan musim dingin sehari sebelumnya. Apakah kamu juga begadang untuk mengerjakannya? Aku tiba-tiba tertawa ketika melihat ini. Air mata masih menggantung di wajahku. Gelembung ingus keluar. Aku tidak pernah mengerjakan PR dengan baik selama liburan musim panas dan musim dingin. Aku selalu mulai berjuang sehari sebelum sekolah dimulai. Lalu kamu begadang untuk mengerjakan PR. Meningkatkan tagihan listrik. Jika tidak ada jawaban, aku membawanya ke sekolah untuk menyalin. Sekarang sudah lulus. Aku tidak perlu lagi begadang untuk mengerjakan PR liburan musim dingin. 14 Februari 2019. Cerah, Kamis. Akhir-akhir ini aku melihat banyak pasangan di sekolah. Hari ini adalah hari Valentine. Temanku memberi bajakan kepada pria yang disukainya.
Aku tidak berani. Aku bergabung denganmu untuk mendapatkan keberanian dan motivasi untuk mendapatkan Kiki. Hari demi hari. Aku ditabrak matahari terbenam di gunung sampai mati. Teman sekelas? Kesukaanku bisa melihat matahari. Bisakah aku memberitahumu? Kepala sekolah menyuruhku untuk mengatur arsip siswa. Aku juga membantu mengatur kelas 22. Ulang tahunmu adalah 13 Maret. Jika dihitung, apakah ulang tahunmu akan segera tiba? Ulang tahunku memang 13 Maret. Seharusnya yang tertera di KTP. Jadi dia mengatur arsip seluruh kelas kami untuk mencari ulang tahunku. 28 Februari 2019. Cerah, Kamis. Aku melihatmu saat lari pagi. Kamu berada di barisan belakang. Semua orang di sekitarmu lebih tinggi darimu. Kamu bersembunyi di antara mereka melompat-lompat. Hati-hati. Jangan sampai jatuh. Ya. Aku tidak suka berdesakan di barisan depan saat lari pagi. Aku suka bermalas-malasan di barisan belakang. Berlari di barisan belakang. Aku selalu bisa menyelinap ke tim orang lain. Jadi tidak ada yang melihatku berlari satu putaran lebih sedikit. Berlari seperti ini sangat nyaman. 13 Maret 2019. Cerah, hari Rabu, selamat ulang tahun ke-36. Aku sangat berharap suatu hari nanti aku bisa mengatakannya langsung kepadamu. 20 Maret 2019. Berawan, hari Rabu. Papan pengumuman di bawah. 3 siswa terbaik dari setiap kelas akan diumumkan fotonya. Terlalu banyak orang hebat di kelas kami. Untuk masuk 3 besar. Agak sulit. Tetapi aku masih berharap suatu hari nanti ketika kamu lewat, kamu akan melihatku. Jadi, apakah aku akan masuk dalam ujian tengah semester kali ini? Apakah kamu akan memperhatikanku? Di dasar gedung sekolah menengah kami ada papan pengumuman. Setiap kali ujian, foto, nama, dan kelas siswa berprestasi akan dipajang. Dia sangat pandai belajar. Seharusnya menjadi pelanggan tetap papan pengumuman. Apa yang kupikirkan? Balik ke depan untuk mencarinya. Nama dia disebutkan di buku harian. Bai Ningbing peringkat 13 di kelas. Ibuku menyebarkan nama di kertas. Nama yang sangat familiar. Mengenang dalam ingatan yang samar-samar. Tiba-tiba teringat sebuah percakapan. Suatu hari aku dan temanku Gu Beichen melewati gedung sekolah. Karena bosan, kami melihat papan pengumuman. Gu Beichen menunjuk seseorang di papan dan berkata, "Wah, lihat dia. Sekolah kita benar-benar punya siswa yang belajar. Sangat bagus, dan juga sangat cantik." Aku mengikuti arah yang dia tunjuk. Seorang gadis dengan wajah imut dan rambut dikuncir kuda. Dengan aura kutu buku. Terlihat sangat imut. Sangat mudah untuk menonjol di antara para siswa berprestasi. Aku mengangguk setuju dengan panik saat itu. Di hatiku hanya ada rasa iri. Tidak banyak berpikir di hatiku. Orang seperti dewa ini tidak akan memiliki hubungan denganku. Kami satu di lantai 4. Satu di lantai 1, jarak nilai hampir 1000 meter. Itu adalah jurang yang tak terlewati. Itu adalah drama yang mustahil untuk kuharapkan. Wajah yang sudah terekam di benak. Begitu saja teringat. Jantungku berdebar kencang. Wajahku juga memanas tanpa alasan. Menyeka air mata. Lalu melanjutkan membaca. 1 April 2019. Cerah, hari Senin. Hari ini adalah April Mop. Guru bahasa Mandarin. Menjelaskan sebuah kata bernama Xuan Xiang. Di zaman kuno, seorang suami merindukan istrinya. Jadi ketika menulis puisi, dia akan mengatakan bahwa istrinya merindukan suaminya di rumah. Sama seperti aku merindukanmu. 8 April 2019, cerah. Hari Senin. Awal Mei. Sepertinya akan ada acara olahraga. Guru seni akan memilih banyak orang untuk mempersiapkan pertunjukan upacara pembukaan. Aku melihatmu terpilih untuk bernyanyi. Jangan sampai tidak makan karena harus bernyanyi. Kalian harus latihan setiap sore saat makan. Pastikan untuk makan. Upacara pembukaan membutuhkan pembawa bendera yang lebih muda.
Bisa latihan bersama kalian setiap sore. Aku ragu-ragu. Berkali-kali akhirnya mendaftar. Sampai jumpa besok sore teman selimutku. Kamu bernyanyi dengan sangat bagus. Tapi aku hanya fokus menatap. Kamu tidak sengaja menginjak teman di depan. 28 April 2019. Berawan. Upacara pembukaan hari Minggu dimajukan. Aku mengenakan seragam kamuflase. Anak laki-laki di depan mengatakan aku sangat cantik. Aku tidak tahu apakah kamu memperhatikanku. Aku melihatmu. Kamu menata rambutmu. Mengenakan setelan jas pertunjukan. Sangat tampan, sangat tampan. Bagaimana aku bisa memberitahumu betapa mempesonanya kamu? Aku dengan hati-hati bergerak ke sampingmu. Kamu berbisik kepada teman di sebelahmu. Gadis kecil itu jenius dari kelas mana? Keberuntungan yang kuceritakan padamu hari itu. Kamu biasanya mengobrol dengan teman-temanmu. Mereka membicarakan keberadaanku. Dalam proses menjadi lebih baik. Kerumunan mendorongku berulang kali. Akan meninggalkan jejak. 3 tahun SMA, yang nilainya terbaik bernama Bai Mingbing. Yang kecil itu bernama Bai Mingbing. Yang paling suka teman selimut juga bernama Bai Mingbing. 2019 tahun 4 bulan 29 hari. Cerah hari Senin. Hari ini adalah hari olahraga. Aku ingat ketika aku pergi ke kantor guru. Kamu tidak mendaftar. Kenapa tiba-tiba ikut lari estafet? Aku di tenda kelas kami. Melihatmu dimarahi. Meminjam kamera. Berpura-pura menjadi fotografer menemanimu berlari sampai selesai. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu secara terang-terangan seperti orang lain. Setelah selesai berlari hanya bisa berpura-pura memotret. Air mata yang baru saja kuseka. Dalam sekejap ini muncul lagi. Bagaimanapun cara menghentikannya tetap saja menangis terseduh-seduh. Ternyata dia lagi di siang hari yang panas itu. Lintasan lari merah membara memancarkan bau hangus di bawah sinar matahari. Nomor ditempel di dadaku. Sejak kecil aku tidak pandai olahraga. Awalnya tidak mendaftar. Akibatnya, seorang anak laki-laki di kelas keseleo kakinya hari itu. Aku hanya bisa naik sementara untuk menyelamatkan situasi. Aku dengan cemberut bersiap-siap di depan lintasan, suara letusan terdengar. Ayahku mengangkat kakinya dan berlari. Rasanya hampir mati. Saat berlari, rasanya semua yang ada di luar tidak terlihat. Hanya lintasan di depan mata dan angin yang menderu di telinga sampai di tengah. Aku benar-benar tidak punya tenaga lagi. Aku mendengar seorang gadis berkata semangat. Rasanya seperti sangat dekat. Aku menggigit bibirku. Akhirnya menerobos. Suara yang terdengar di telinga saat itu. Mungkin dia yang mengeluarkannya. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Menyeka air mata di wajahku. Tertawa. Tubuh kecil. Bagaimana bisa berlari secepat ini? Di masa-masa yang tidak takut angin dan hujan. Semangat membara. Seseorang diam-diam menemaniku begitu lama. 2019 tahun 6 bulan 1 hari. Cerah hari Sabtu. Selamat Hari Anak untuk Fang Yuan. 2019 tahun 6 bulan 4 hari. Cerah hari Selasa. Hari ini, siswa kelas 3 SMA membebaskan diri dan merobek buku-buku yang berterbangan di gedung pengajaran. Melayang di udara. Aku meraih segenggam. Itu adalah masa muda mereka yang hilang. Kalau begitu, kami dimarahi habis-habisan oleh kepala sekolah. Mencegah. Melihat mereka seperti lulus dalam sekejap mata. Apakah 3 tahun kita ini juga akan berakhir tanpa kita benar-benar saling mengenal? Hidup adalah tentang pengurangan. Bertemu sekali, berkurang sekali. Teman sekelas Beizi. Aku sudah sering bertemu denganmu. Kau belum pernah melihatku. Dalam ingatan ini, hanya aku yang mengenal seluruh memoir ini. Hanya aku sebagai pemutar yang benar-benar ingin menutup mata dan membacakannya untukmu. Dengarkan aku meringkuk di sudut. Menutup mata. Dengan jari-jari mengusap halus jejak di atas kertas. Teman sekelas Bai. Aku mendengar perasaan sukamu. 19 Juni 2019. Rabu di jalan.
Bertemu denganmu. Sudah terbiasa melihatmu memakai seragam sekolah. HM, bagaimanapun kau tetap tampan. Toko buku yang kau kunjungi itu juga sering aku datangi. Andai saja aku mengenalmu lebih awal. Toko yang dia maksud itu di Jalan Kang An. Toko buku Huacheng itu ya? Toko buku itu berada di seberang SMP-ku. Tempatnya sangat kecil. Tapi pemiliknya sangat cantik dan hebat. Kami waktu itu akan berdesakan di toko buku. Mencuri pandang sekali dua kali. Suaminya juga sangat berkarisma dan tampan. Mereka berdua sangat cocok. Bahkan setelah masuk SMA. Aku masih akan dengan sabar naik bus nomor 15. Duduk 12 halte untuk pergi ke sana membeli buku. Selama masa SMA itu, setiap akhir pekan aku akan beralasan membeli buku untuk pergi bermain ke Jalan Kang An. Setiap kali hanya membeli satu buku, Ming Chao Na Xie Xier. Karena tidak mampu membeli satu set. Jadi menabung uang jajan setiap minggu untuk membelinya lagi. Begitulah, sedikit demi sedikit, aku membeli seluruh set 9 buku. Sekarang masih tersimpan di rak buku rumahku. 22 Juli 2019. Cerah, Senin. Hari ini ujian akhir semester. Aku meminjamkan semua keberuntunganku padamu. Ujian penempatan seumur hidup. Teman sekelas pasti bisa mendapatkan nilai bagus. Jangan takut. 26 Juli 2019. Cerah. Jumat. Akhir-akhir ini sedang berlatih menulis. Sekarang melihat kembali buku harian sebelumnya. Tulisan tangannya sangat berantakan. Tulisan tangan Fang Yuan di buku harian tertulis namaku. Kuat dan bertenaga. Tanpa sengaja membalik buku harian. Seluruh halaman belakang penuh dengan namaku. Besar kecil, tebal tipis, atau rapi. Aku mendongak menatap bulan. Pandanganku kabur. Bulan juga seolah menemaniku menangis. 20 Agustus 2019. Cerah, Senin. Aku melihatmu di daftar kehormatan. Aku mengambilnya dengan kamera. Cerah dan ceria. Aku juga tidak ingin kamu terlalu bersinar. Bahagia setiap hari. Aman dan sehat saja sudah cukup. Halaman buku harian ini menjepit sebuah foto. Aku mengambilnya, itu adalah fotoku di daftar kehormatan. Karena ada sekat kaca jadi agak buram. Di belakang foto tertulis. 20 Agustus 2019. Teman sekelas BIZ pertama kali muncul di daftar kehormatan. Aku difoto mengerucutkan bibir menahan senyum. Saat itu aku tahu akan masuk daftar kehormatan. Senyumnya tidak bisa disembunyikan. Kerendahan hati itu palsu. Hanya orang yang sering masuk daftar kehormatan. Yang tidak peduli dengan hal semacam ini. Seperti aku yang belum pernah melihat dunia selama 800 kehidupan. Karena keberuntungan tiba-tiba meledak. Bagi orang yang nilainya bagus, masuk daftar kehormatan benar-benar kehormatan tertinggi. Dari foto pun bisa merasakan kebahagiaanku. Aku memegang foto itu. Sambil tersenyum air mata keluar. Dia tidak pernah melewatkan setiap momen penting dalam masa mudaku. Dia berusaha keras untuk menemukanku. Menemukanku. Apakah ada pejalan kaki yang memperhatikan? Apakah ada yang mendongak melihat lantai 4? Apakah ada yang menyadari rasa sukanya? 23 Agustus 2019. Hari ini aku bersemangat datang pelatihan militer. Saat mengerjakan soal matematika, aku samar-samar teringat dirimu yang dengan tenang bernyanyi di tengah kerumunan sore itu. Saat itu, seluruh kelas di setiap tingkatan mengadakan lomba menyanyikan lagu merah untuk memuji tanah air. Kelas kami sedang memilih lagu. Guru wali kelas menyuruhku menjadi pembaca puisi. Aku menolaknya dengan halus. Aku lebih tertutup. Kegiatan rutin sekolah kami. Setiap angkatan siswa akan mengadakan lomba menyanyikan lagu merah saat kelas 2 SMA. Cukup meriah. Guru wali kelas dan kepala sekolah. Mereka sangat memperhatikanku. Sekali lagi memanfaatkan jabatan. Melihat daftar penampilan kelas kalian. Kelas kalian akhirnya memilih malam di pelabuhan militer. Tidak ada pembaca puisi maupun penyanyi utama. Tidak masalah. Di antara begitu banyak orang,
Aku bisa menemukanmu dalam sekejap. Karena kelas kami adalah kelas bahasa. Terlalu sedikit laki-laki. Tidak bisa menyanyikan lagu yang megah. Jadi akhirnya memilih lagu ini. Tanpa sadar, hari-hari itu muncul di benakku. 15 September 2019. Minggu berawan. Seluruh kelas di setiap tingkatan berlatih bersama dan akhirnya aku melihatmu. Tapi kenapa kamu menari di samping saat lomba menyanyi? Air mata di wajahmu belum kering. Aku berjongkok di bawah lampu jalan dan tertawa terbahak-bahak. Aku hanya menyanyi lagu-lagu pop untuk menutupi-nutupi, dan ketika tiba saatnya menunjukkan kemampuan sejati, aku pasti tidak bisa mengalahkan orang lain. Saat lomba menyanyi itu, tidak ada seorang pun di kelas kami yang bisa menari. Kebetulan aku belajar sedikit tari jalanan. Akhirnya, secara tidak sengaja, aku menjadi penari latar. Total pertunjukan 5-6 menit. Aku keluar. Tidak sampai 30-40 detik. Tanpa diduga, dia juga memperhatikannya. 27 September 2019. Jumat berawan. Hari ini pertunjukan resmi di belakang panggung. Kami semua di kelas mengenakan seragam kamuflase. Aku terus melihatmu. Kamu memakai sepatu Balenciaga. Jaket hitam. Satu-satunya saat kamu memakai riasan. Ada sesuatu yang berkilauan di dekat matamu. Ketika kamu melompat-lompat di belakang panggung. Apakah kamu merasakan tatapanku? Pertunjukannya berjalan lancar. Aku berlari ke kursi penonton untuk mengambil fotomu. Untungnya aku berhasil. Setelah pertunjukan selesai, sekolah usai. Tiba-tiba hujan gerimis turun. Aku melihatmu tidak membawa payung. Duduk meringkuk menyedihkan di bawah halte bus. Aku hanya merasa otakku dipenuhi darah dan bergegas ke arahmu untuk menutup payungnya. Menggenggamnya di tangan. Berdiri di sampingmu. Namun tidak punya keberanian untuk memberikannya padamu. Maaf. Tidak perlu minta maaf, Bai Ningbing. Aku menggelengkan kepala sambil menangis. Tersedak menyebut namanya. Berkata tidak perlu. Maaf. Aku ingat gadis yang menemaniku kehujanan selama setengah hari waktu itu. Aku bahkan mengira dia sakit. Aku selalu ingat warna yang sulit diungkapkan. Berkeliaran di jakunku. Tidak bisa menelannya. Senar yang tegang ditarik dengan keras lagi. 20191010. Berawan. Kamis. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Memaksa diri untuk terus sibuk. Di antara kegelapan dan kebingungan, aku memikirkanmu lagi. Teman sekelas Beizi, apa yang harus kulakukan denganmu? Kapan aku mulai memenuhi seluruh masa mudaku? Selalu ingin menulis sesuatu tetapi tidak bisa. Bagaimana aku memberitahumu? Dan dengan identitas apa? 20191111. Cerah, Jumat. Hari ini seorang adik kelas menyelinapkan surat cinta kepadaku di atas riasan. Yang ada di benakku adalah betapa beraninya dia. Bisa mengungkapkan perasaan kepada orang yang disukai. Aku tidak berani. Guru sudah lama lupa untuk mengumpulkan buku harian. Dalam keadaan linglung, aku membolak-balik buku harian. Ternyata sudah banyak yang tertulis. Bagaimana denganmu? Apakah suatu hari kamu akan tahu? 20191115. Berawan, Jumat. Aku kadang merasa aku sudah terbiasa dengan kebiasaan berjalan di koridor. Melihat ke balkon lantai 4 di seberang, apakah kau sengaja lewat dengan lirikan? Dari jendela kelasmu. Melihatmu terbiasa mencari sosokmu di bawah rambu jalan di dalam kompleks Wang Yue. Terbiasa pulang sekolah. Melihat apakah ada sosokmu di sekitar. Terbiasa merekam setiap momenmu dengan kamera. Terbiasa tanpa sadar mendengar namamu. Lalu tertegun, sudah terbiasa. Menyukaimu seperti ini? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berjongkok di bawah lampu jalan dan menangis dengan keras. Aku tiba-tiba merasa hal seperti ini. Orang seperti ini tidak akan pernah aku temui lagi di masa depan. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa tidak menyadarinya lebih awal? Mengapa di setiap momen kalian bisa bertemu?
22 November 2019. Salju lebat, Jumat. Hari ini adalah salju pertama tahun 2019. Salju pertama tahun lalu. Aku mengakui di buku harian. Aku menyukaimu. Salju pertama tahun ini. Aku masih menyukaimu, lomba lintas alam musim dingin sekolah. Dulu aku selalu tidak terlalu ingin mengikuti kegiatan semacam ini. Kali ini aku mendaftar. Aku tidak tahu mengapa, mungkin masih ingin kau memperhatikanku. Jadi, apakah sebenarnya di setiap momen aku menyukaimu? Aku juga menjadi lebih baik. Aku ingat lomba lintas alam musim dingin tahun itu. Hanya saja aku sedang flu saat itu. Tidak menonton, malah tidur di kelas. Gu Beichen berkata, juara kali ini ternyata orang biasa. Bahkan seorang wanita. Antara sadar dan tidak, aku masih bisa mendengar semua orang berdiskusi. Mereka berkata, bagaimana bisa ada orang yang pandai belajar? Olahraganya juga bagus. Dan juga sangat cantik. Saat itu aku masih berpikir, mana ada orang seperti itu? Jangan bercanda. Ujung-ujungnya pasti Bai Minbing lagi. Dia terus menggunakan cara kecilnya. Ingin menambah kesan padaku. Rasa manis setelah pahit membuatku sedikit bingung. Aku menenangkan diri. Baru kemudian aku melanjutkan membolak-balik buku harian. 2 Desember 2019. Cerah hari Senin pergi mengikuti perkemahan musim dingin. Kamu di sekolah harus baik-baik saja. Telat bangun juga harus ingat makan sarapan. Siang jangan duduk di kelas tidak makan. Meskipun darahnya lebih banyak. Kamu juga tidak bisa melihatnya. 25 Desember 2019. Salju ringan hari Rabu. Teman Beizi, selamat Natal. Semoga suatu hari aku bisa mengatakannya langsung padamu. 23 Januari 2020. Cerah hari Kamis. Tiba-tiba terbangun dari tidur. Kasus-kasus muncul di seluruh negeri. Provinsi kita juga memiliki satu kasus. Berita di internet menutupi langit dan bumi. Beberapa orang mengatakan itu tidak masalah besar dan tidak menular. Aku merasa itu sangat mirip dengan SARS. Mungkin akan lebih serius. Kamu harus sedikit berhati-hati. 24 Januari 2020. Cerah hari Jumat. Hari ini adalah malam tahun baru. Setiap rumah tangga mengenakan masker. Berlari keluar menimbun barang. Aku menunggu di supermarket. Sudah lama tidak melihatmu. Tidak apa-apa. Saat-saat seperti ini, tinggal di rumah adalah yang paling aman. 25 Januari 2020. Cerah hari Sabtu. Meskipun tahun ini tahun baru Imlek tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Tetap harus bahagia. Jangan diam-diam mengalami gangguan emosional di malam hari. Teman Beizi, selamat tahun baru. Aku menatap buku harian dan kembali ke tahun itu. Ketika epidemi pecah. Awalnya sebagian besar orang tidak menganggapnya serius. Pada awal Januari sebenarnya bisa dijumpai di beberapa situs video. Kemudian, ketika epidemi pecah dalam skala besar, orang-orang mulai panik pada hari-hari itu. Mengingatnya seperti kekacauan dan peperangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Setiap hari dengan gemetar membuka ponsel. Melihat peta epidemi. 23 Januari 2020 dini hari. Wuhan ditutup. Yang menyusul adalah kebijakan tinggal di rumah bagi seluruh rakyat. Kita bersatu dan patuh tinggal di rumah. Bekerja sama dengan pekerjaan pencegahan epidemi negara. Seluruh negara seperti sedang dipos. Namun, di masa-masa pandemi itu, persahabatan dan kehangatan setiap hari dipentaskan, kita saling mendukung. Bersama-sama menantikan hari berakhirnya pandemi. Sekarang saat diingat rasa seperti dunia lain. Ternyata waktu sudah berlalu begitu lama. 2020 Februari. Tanggal 3, cerah hari Senin. Karena pandemi, waktu masuk sekolah yang semula dijadwalkan hari ini ditunda. Kemudian sekolah memutuskan untuk mengadakan kelas online. Seluruh angkatan kelas bahasa dan Inggris belajar bersama. Saya menemukan nama Anda di antara 1.000 lebih orang. Kadang-kadang juga merasa kesal. Mengapa saya tidak sekelas dengan Anda?
Setidaknya saat kelas online bisa bersama Anda. Waktu kelas online benar-benar terasa sangat lama. Apakah Anda akan melupakan wajah saya? 2020 Maret tanggal 13. Berawan hari. Jumat, selamat ulang tahun ke-17 untuk teman Wu Beizi. 2020 Maret tanggal 20. Berawan. Hari Kamis. Pandemi sudah jauh membaik. Hari ini pergi ke jalan untuk membeli beberapa materi. Di toko buku itu bertemu dengan Anda. Ruangannya sangat sempit. Hanya ada lorong 3 rak buku. Kami berhadapan dengan sebuah rak buku. Di antara celah-celah buku bisa melihat wajah Anda. Anda sedang memilih kertas ujian. Sepertinya agak ragu. Saya memilihkan sebuah buku yang cocok untuk Anda. Tidak tahu bagaimana cara memberitahu Anda. Di depan Anda menarik buku itu dan pergi membayar. Anda melihat saya membeli ini juga ikut membeli. Lega. Ini paling cocok untuk tahap Anda sekarang. Saya setelah membayar buku hanya melihat Anda, saya semakin menjauh. Seperti, berkali-kali seperti ini. Menyukai benar-benar jalan yang sulit dan panjang. 2020 Mei tanggal 5. Berawan hari, menantikan kelas malam ini. Wali kelas memutar film di kelas. Saya berdiri di pagar koridor. Sudut ini pas melihat Anda yang sedang berjongkok di balkon melamun. Tekanannya besar ya? Soal matematika tidak bisa dikerjakan. Kadang-kadang merasa menebak pikiran Anda lebih sulit daripada soal matematika terakhir. Pertanyaan terakhir bahkan lebih sulit. Soal ini tidak ada solusinya sangat mengganggu. Sangat mengkhawatirkan dan mengacaukan pikiran. Aku melipat kertas coretan di tanganku menjadi bintang dan menerbangkannya setiap hari. Aku menerbangkannya ke arahmu. Aku berdiri di kelas dan tidak berani melihat. Takut? Tidak menerbangkan kesukaanku di depanmu. Aku menyuruh teman sekelasmu untuk mengambil pesawat itu. Ya. Mengambil pesawat kertas yang diterbangkan oleh teman sekelas Bai. Terjebak erat di tangan. Lihat. Menangkap kertas balkon yang berisi kamu menyukaiku. Kata-kata sederhana menggambarkan kerinduanku berulang kali. Merindukanku, menyukaiku. 1 Juni 2020. Cerah. Selasa. Selamat Hari Anak-anak, teman kecil Fang Yuan. 7 Juni 2020. Berawan, Minggu. Karena pandemi, ujian masuk perguruan tinggi ditunda hingga Juli. Aku tidak tahu kapan situasi belajar akan berakhir. Pelajaran olahraga semester ini. Kedua kelas kami berada di waktu yang sama. Aku sering melihatmu berbaring di rumput sambil tidur. Aku juga akan melihat ketika kamu bermain bola. Mereka bilang aku linglung. Sore ini aku bermain bulu tangkis. Melihatmu berkeliaran di luar lapangan. Aku tidak tahu apakah kamu akan melihatku di antara begitu banyak orang yang bermain bulu tangkis. Ketika aku melihatmu datang, aku tidak berani melihat lagi. Kamu. Setelah tembakan penentu. Secara tidak sadar mencarimu. Aku sedikit kecewa karena tidak melihatmu. Ayahku, 30 Juni 2020. Cerah, Selasa. Para senior mengadakan pasar loak di alun-alun Pengejaran, Lautan Manusia. Aku tidak turun untuk melihat. Tapi aku melihatmu di balkon. Setiap kali ada banyak orang, aku secara tidak sadar mencari sosokmu. Terkadang aku merasa aku sakit. Orang-orang yang lewat di sekitarku akan terkejut. Melihatku sekilas, lalu perlahan berbalik dan berjalan menjauh. Mungkin mereka juga tidak mengerti. Mengapa malam setelah ujian masuk perguruan tinggi ini? Semua orang berpesta ria. Malam. Aku mengenakan seragam sekolahku. Berjongkok di halte bus. Menangis di bawah panggung sampai dunia menjadi gelap. Menangis untuk sementara waktu. Baru aku mengambil buku catatan dan berdiri. Berjalan pulang sambil menangis. Jalan rindang tempatku berjalan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ini juga terdiam. Seolah bahkan angin pun enggan berbicara. Sunyi senyap. Hanya bulan yang menyeka air mata dan kembali ke rumah. Ayahku menatapku dengan terkejut melihat keadaanku yang berantakan. Ibuku mendengar suara itu dan menjulurkan kepalanya dari dapur.
Masih memegang kain lap piring di tangannya. Masih mengenakan celemek. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi. Hanya melihatku kembali ke kamar tidur sambil menangis. Seperti dalam banyak hari yang penuh kehancuran sejak kecil. Mereka juga diam seperti ini. Kemudian meletakkan secangkir susu hangat di atas meja. Aku duduk di kamarku di meja dan membuka buku harian itu. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk membukanya lagi. Aku seperti jenderal yang terlambat datang untuk membantu. Melihat reruntuhan di mana-mana. Para pejuang tidak berdaya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kami sudah lulus. Apakah dia dan aku tidak mungkin memiliki persimpangan lagi? Aku tidak tahu. Selasa, 7 Juli 2020, cerah. Hari ini adalah ujian masuk perguruan tinggi. Tahun depan adalah giliran kita. Apakah kamu takut? Aku mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Kadang-kadang sebenarnya juga sangat, nei-nei, kemungkinan selang. Banyak hal yang aku tidak berhak memutuskan. Jelas aku adalah pengarah hidupku. Tetapi bukan aku kadang-kadang juga sangat tidak mengerti. Mengapa kejujuran yang sebesar ini tidak bisa bertemu denganmu? Kamis, 20 Agustus 2020. Cerah. Hari ini aku akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas di luar soal dan mengobrol dengan seorang teman. Dia bilang dia punya seseorang yang dia sukai. Dia bilang aku orang kuno yang tidak mengerti perasaannya. Aku bilang aku mengerti. Dia sangat terkejut. Dia bilang aku menyembunyikannya terlalu dalam. Biasanya hanya bisa melihatku menulis sambil menundukkan kepala. Selain itu, hanya berjalan ke koridor dan melihat keluar jendela. Bahkan bermain bulu tangkis juga hanya pada waktu yang tetap. Aku tidak menjelaskan. Aku sendiri adalah orang yang pengecut. Cintaku terlalu terpendam. Berkali-kali ingin mengatakan tapi tertahan. Kesukaan ada di sudut mata. Gejolak di dalam hati. Hanya berani menulisnya di atas kertas. 20. Di earphone-ku kebetulan sedang memutar lagu, Orang Ketiga, dari penyanyi, Mai Lajiao Ye Yongkuan. Dari sudut pandang orang ketiga. Juga mengerti. Sebenarnya setiap orang memiliki kekurangan. Secara tidak sadar menutupi sedikit juga bisa dianggap perilaku alami. Aku hanya merasa pusing. Cairan dingin yang tidak berhenti menetes di kedua tangan. Menetes di tangan. Rasa sakit yang membosankan di punggung. Membuatku selain terus-menerus membolak-balik buku harian. Benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. 2020, 20 September. Cerah, hari Minggu. Kami sudah kelas 3 SMA. Di setiap kelas baru-baru ini dipasang papan hitung mundur menuju ujian masuk perguruan tinggi. Layar tampilan di gedung pengajaran juga menampilkan hitung mundur. Jarak menuju ujian masuk perguruan tinggi tahun 2021 masih 260 hari. Aku melihatnya dan merasa linglung. Setelah 260 hari. Apakah kita akan mengucapkan selamat tinggal? Belajar dengan memanfaatkan setiap detik. Bertemu dengan memanfaatkan setiap detik. Saat itu di kelas kami juga dipasang papan hitung mundur ujian masuk perguruan tinggi. Secara bergantian mengganti angka sesuai nomor absen. Papan itu digantung di samping papan tulis. Setiap hari setiap kali mendongak bisa melihatnya. Setiap kali melihatnya terasa seperti sulit bernapas. Seolah-olah papan itu memiliki beban ribuan pasukan. Setiap hari mendongak dari lautan soal dan melihat angka di papan terasa agak berat. Hari-hari itu, jika diingat kembali, hanya ada yang tidak selesai dikerjakan. Buku koreksi kesalahan yang tidak selesai ditulis. Ujian yang tidak selesai. Pulpen merah dan pulpen hitam bersilang menulis dan menggambar di masa mudaku, meninggalkan jejak. Aku sering berkata pada Gu Beichen. Aku bilang serial TV dan film. Dan juga novel semuanya menipu. SMA aku tidak memiliki teman sebangku yang lembut. Tidak ada dewi yang dingin. Si kutu buku juga tidak punya malam di mana bisa mengantarku melaju di jalan tol. Tentu saja, cinta yang begitu dahsyat tidak menimpa saya. Yang saya temui hanyalah kelas yang tidak pernah selesai. Pagi-pagi berjuang untuk bangun dari tempat tidur.
Untuk menghemat waktu mencuci rambut dan makan. 2. Memilih rambut yang tidak pernah selesai dan lingkaran hitam yang berat. Setiap hari hidup dalam ketakutan akan kegagalan ujian masuk perguruan tinggi. Inilah masa mudaku. Terkadang saya mengejek masa muda saya yang biasa-biasa saja ini. Di masa depan tidak akan ada yang bisa dikenang. Karena terlalu biasa. Lampu meja kecil menyinari meja yang tenang. Aku duduk di sana malam demi malam, suara laci memenuhi seluruh malam. 30 Oktober 2020. Jumat berawan. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Sudah lama tidak melihatmu di balkon. Hari ini sekolah membagikan tabel statistik Universitas Target. Saya memanfaatkan posisi saya untuk melihat Anda. C. Universitas Target Fang Yuan, Universitas C, saya akui. Kelas belajar mandiri malam ini. Aku tidak menulis satu kata pun. Hidupku tidak mengizinkan. Aku yang memutuskan. Sungguh konyol. Aku berkali-kali menangis putus asa di telepon. Berkata kepada ayahku. Bagaimana jika aku tidak lulus ujian? Ayahku berkata. Asalkan kamu sehat saja sudah cukup. Lalu aku berjuang untuk terus belajar. Jadi setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku pernah memberitahu. Ayahku berkata jika aku tidak lulus ujian dengan baik, kita akan mengakui ayahku sebelum hasil ujian keluar. Saat itu aku terus bertanya kepada rekan-rekannya. Sambil mengelak. Hasil ujian keluar. Hari itu kebetulan siang yang cerah. Siang pukul 12. Ayahku buru-buru pulang kerja. Saat dia memasuki kamarku sedetik itu, hasil ujianku diperbarui. Saat melihat hasil ujian, aku menangis dengan keras. Aku menangis di depan meja komputer. Aku berteriak aku lulus. Nilai ujiannya sangat bagus. Bisa dibilang berkali-kali. Yang terbaik dari semua simulasi ujian. Ayah dan ibu ada di samping. Ayahku yang selalu kuat juga diam-diam menyeka air mata. Mata ibuku juga sedikit berkaca-kaca. Ujian masuk perguruan tinggi adalah pertarungan sekelompok orang. Menangis dalam siksaan perlahan. Tidak pernah berani berhenti. Saat menoleh ke belakang hanya merasa lega. Aku ambruk di kursi dengan perasaan sangat lelah. Di atas meja masih menumpuk materi dan buku SMA kelas 3 setinggi gunung. Sebelum hasil ujian keluar, aku bahkan tidak berani menjualnya. Dalam hati sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Beberapa hari kemudian, aku dan ayahku membereskan semua buku SMA selama 3 tahun. Buku dan materi besar dan kecil memenuhi bagasi dan kursi belakang saat menuju tempat barang bekas. Aku duduk di mobil ayahku. Mobil ini menyaksikan musim semi, musim gugur, dan musim dingin selama 3 tahun SMA-ku. Menyaksikan malam bersalju. Tangisan kehancuranku. Menyaksikan aku dengan gembira memegang piagam penghargaan juara pertama. Menyaksikan masa mudaku, pemilik tempat barang bekas berjuang dengan berat. Aku linglung dalam perjalanan pulang. Aku menggenggam 186 yuan 1 mao, satuan mata uang, di kedua sisi adalah jalan yang berlalu dengan cepat. Masa mudaku bernilai 186 yuan. 1 mao hidungku entah kenapa terasa sedikit asam. Kisah selanjutnya. Kita semua sama. Belajar mengemudi di bawah terik matahari. Memasukkan mobil ke garasi selalu sulit, menelepon ke setiap sekolah dengan hati-hati. Mengisi formulir aplikasi dengan hati-hati. Belajar mengeriting rambut. Mewarnai rambut. Mengenakan pakaian. Reuni teman sekelas. Berpakaian mewah untuk mengambil foto identitas. Menerima surat penerimaan dengan gembira. Pemilik toko bubble tea memberi selamat dengan senyum lebar. Tetapi ada beberapa hal yang tidak akan kamu lupakan hanya dengan tidak memikirkannya.
Mereka akan datang dengan deras di suatu malam. Merebut air matamu dan semua emosimu. Bertanya mengapa kamu tidak bisa lebih berani? Lukanya sudah berkeropeng. Tapi bekas lukanya tetap ada. Akhirnya hari sekolah akan segera dimulai. Perpisahan sudah dekat. Ibuku diam-diam mengepak barang-barangku selama beberapa hari itu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ayah dan ibu. Tapi aku bisa menebak tiket kereta api pagi-pagi sekali keesokan harinya. Di malam hari aku berjongkok di depan koper dan berpikir dengan hati-hati. Apakah ada yang tertinggal? Ibuku berdiri di depan pintu kamar tidur. Berpesan, aku harus membawa semua yang perlu dibawa. Aku membuka laci. Mencari barang-barang yang mungkin lupa dibawa. Tiba-tiba aku melihat buku catatan itu. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Aku membukanya. Tanggal 13 Oktober 2020. Hari Senin. Hitung mundur ujian masuk perguruan tinggi 196 hari. Salju pertama tahun ini turun di Beijing. Kamu tahu apa yang ingin kukatakan? Benar kan? Selamat Natal, teman sekelas Beijing. Selamat Tahun Baru. Dari catatan harian yang terputus-putus, terlihat. Tidak ditulis pada hari yang sama, tanggal bulan tahun 2021, salju bintang. Hari Kamis. Aku teringat sebuah cerita. 2. Di obrolan hati. Si Marui bertanya pada Ma Zhao Zhao. Yang Chang'an. Mengapa si masih begitu jauh dari matahari? Tapi kemudian Emma Lisiang bertanya pada Ma Zhao Zhao. Katakan pada Chang'an, tanyakan mengapa. Dia berkata bertemu pada tanggal 2. Bertemu setiap hari. Teman sekelas Beizi mendongak melihat matahari tetapi tidak melihat Chang'an. Mendongak melihat. Bertemu setiap hari dan bertambah besar. Mendongak melihat, bertemu setiap hari, bertemu. 12 Februari 2021. Berawan, hari Jumat. Selamat Tahun Baru, teman sekelas Beizi. 13 Maret 2021. Cerah, hari Sabtu. Selamat ulang tahun ke-18, teman sekelas Beizi. 5 Mei 2021. Cerah, hari Rabu. Hari ini mengambil foto kelulusan. Akhirnya bisa mengambil kesempatan untuk memotretmu dengan baik. Kamu sangat tampan. Banyak orang berfoto bersamamu. Aku memegang kamera dan bersembunyi tidak jauh darimu. Aku meminta teman sekelas lain untuk membantuku mengambil foto. Di dalam foto ada siluet dirimu. Kamu berdiri setengah. Aku menempati setengah. Ini adalah salah satu foto kita. Aku mengambil foto yang dijepit di buku harian. Dengan senang hati melihat bayanganku. Aku terus melihat ke bawah. Kamera hari itu memuat. Banyak fotomu semua ditempatkan di dalam kode QR ini. Semoga ada kesempatan kamu bisa melihat dirimu di mataku. Setiap saat. Bagiku, kamu selalu bersinar terang. Cinta selalu bisa menutupi segalanya. Aku meneteskan air mata dan memindai buku harian dengan ponselku. Kode QR yang dijepit di dalamnya. Pembukaan video. Seorang gadis berdiri di tengah cahaya senja. Bayangan punggungnya tegas. Seragam sekolah putih biasa memiliki cita rasa yang berbeda padanya. Beberapa detik kemudian, dia berbicara. Bersemangat. Suara manis. Menyerang telingaku. Apakah teman sekelas Beizi sudah siap? Begitu kata-kata itu diucapkan. Bersemangat. Tidak bisa berdiri di bawah panggung. Saya mengantuk di kelas. Saya menyempatkan diri untuk sarapan. Saya bergegas ke kafetaria, 130 MB 14 KB, angka yang disengaja. Itulah seluruh video masa mudanya. Akhirnya, di foto kita yang tidak bisa disebut foto bersama. Berhenti lama. Aku merasa jantungku seperti ditarik. Diangkat dengan keras. Tidak bisa bergerak. Ternyata kesedihan yang ekstrim tidak bersuara. 6 Juni 2021. Bintang Cerah akan menyiapkan ruang ujian pada sore hari tanggal 7. Kami harus membawa semua barang kami pulang pada pagi hari. Tidak banyak orang di sekolah. Aku belum pergi.
Aku melihatmu membawa selimut dan berjalan menjauh dari gerbang sekolah. Bayanganmu semakin menjauh dariku. Aku hanya berdiri di sana. Aku benar-benar ingin memberitahumu bahwa hatiku mulai tidak terkendali sejak pertama kali aku melihatmu. Teman selimut TB menulis hari terakhir buku harian ini. Masa mudaku berakhir di sini. Terakhir kali, aku ingin sedikit lebih berani. Aku meletakkan buku harian itu di tumpukan bukumu. Jika suatu hari kamu bisa melihat Suikuo, kamu bisa meneleponku. Kapan saja aku ada di Bai Ningbing 1550577. Sepertinya aku tidak bisa berdiri dengan stabil. Berpegangan pada tempat tidur, rasa pusing membuatku gemetar tanpa henti. Mengapa tidak membacanya lebih awal? Mengapa aku tidak sedikit lebih berani saat itu? Dia berjalan 100 langkah. Tapi aku tidak melihatnya jatuh terduduk di tanah. Aku merasa air mata yang sudah mengering di wajahku mengalir deras lagi. Jantungku sakit berdenyut-denyut. Aku mengepalkan buku harian di satu tangan dan gemetar saat memasukkan nomor telepon satu persatu. Waktu aku absen dan terlambat ini adalah seluruh masa muda Bai Ningbing yang terperangkap. Aku menanam pohon beringin yang megah di masa muda 3 hingga 5 tahunnya. Maaf. Sungguh maaf, Dudu. 1 detik, 2 detik, hati tidak bisa berhenti bergetar. Telepon terhubung, perasaan sesak di udara semakin parah. Aku tidak berani berbicara. Takut itu palsu. Aku tersedak dan berkata. Di ujung telepon Bai Ningbing hening sejenak. Terdiam lama. Di antara air mata yang kabur, aku mendengar teman selimut. Saya baru saja selesai membaca cerita sampingan yang datang. Saat itu pukul 11.30 malam. Saya menelepon. Teman sekelas Beizi. Ketika saya mendengar suaranya, saya terisak lebih keras. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak bisa mengatakannya. Apa yang harus saya katakan? Dia berkata beda. Dan saya akan berangkat ke Ceda yang jauh, cerita kita seharusnya tidak memiliki akhir. Seperti masa muda saya. Selalu ada penyesalan dalam kehilangan dan keuntungan. Sebenarnya saya bisa mengerti mengapa dia akhirnya memilih untuk menunjukkan buku hariannya kepada saya. Dengan karakternya, dia pasti tidak ingin cintanya menjadi tekanan bagi saya. Jadi dia memberi saya hak untuk membuat keputusan. Dia tidak membiarkan cerita ini berakhir begitu saja, tetapi menyerahkannya kepada saya. Berikan kemungkinan nomor telepon yang tersembunyi di buku catatan itu di sana. Dan saya memilih untuk gemetar. Menelepon? Kita semua pengecut. Tetapi Anda tidak bisa menjadi pengecut dalam cinta. Kita semua harus seperti pejuang dalam kisah-kisah yang tulus dan tidak sempurna. Mengayunkan pedang. Meretas dan menebas mencari mawar mereka sendiri. Dia berdiri di depanmu. Mengapa saya harus mendorong saya pergi? Tarik napas dalam-dalam dan perlahan berbicara. Halo teman sekelas Bai Ningbing. Saya Fang Yuan dari kelas 22 kelas 12 tahun 2021. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk mengenal Anda lagi? Saat aku berbicara, aku tersedak lagi. Gadis dingin di ujung telepon perlahan berbicara. Fang Yuan. Halo teman sekelas. Saya Bai Ningbing dari kelas 1 tahun 2021. Saya sangat merasa terhormat bertemu dengan Anda. Saya pikir saya benar-benar terlalu memalukan. Terus menangis? Terus menangis? Ingin berhenti menangis? Tidak bisa berhenti. Teman sekelas Beizi, meskipun ini agak lancang. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia untuk turun. Saya di bawah rumah Anda. Saya berlari ke jendela. Sosok kecil? Berdiri di bawah halte bus? Seperti dulu sekali. Dia melihat ke sana. Apakah aku akan datang atau tidak? Aku terhuyung-huyung. Bergegas ke bawah dan bertatapan mata dengan dia yang berbalik. Dia melihatku dan tanpa sadar tersenyum. Dengan wajah cerah. Mungkin karena sedikit terburu-buru. Rambutku sedikit berantakan. Kali ini, bukan lagi tatapan dari lantai 1 ke lantai 4 yang jauh. Tidak lagi terpisah oleh lebih dari 1000 punggung. Bukan lagi punggung di seberang diagonal. Bukan lagi koridor.
Lirikan bahu yang pura-pura tidak sengaja. Bukan lagi foto bersama yang setengah-setengah dalam foto kelulusan. Bukan lagi coretan di kartu jawaban. Bukan lagi penyesalan karena berpapasan. Bukan lagi wajah di balik celah rak buku. Bukan lagi seragam sekolah yang tidak sempat dipakaikan di halte bus. Bukan lagi nomor yang dipakai dalam buku harian. Angin malam musim panas yang panas. Meniup rok gadis itu. Menggerakkan ujung kemeja anak laki-laki itu. Bulan akhirnya menutup matanya dengan puas. Bintang-bintang di sampingnya sepertinya juga meniup trompet ucapan selamat. Bai Mingbing, bisakah kamu memberitahuku Kikiemyu kali ini? Mendengar aku mengatakan kalimat ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Tapi aku sangat senang. Sangat senang. Untungnya aku tidak melewatkannya. Senyumnya lebih buruk dari menangis. Sudut mulutnya adalah dua mata yang menghadap ke atas. Tapi terus-menerus tidak bisa menahan air mata. Angin membawa bungaku ke telinganya sebagai jawaban. Kata-kataku adalah suatu kehormatan besar.